Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku adalah Kaum. Aku adalah salah satu tutor Buster Institute. Jadi hari ini kita bakal coba untuk membahas latihan soal UM ITB Subskolastik tahun 2010. Buat kalian yang mau nyoba buat masuk ke Universitas ITB, bakal bagus banget nih buat latihan kita belajar bareng ya. Oke, kita akan mulai. Check it out. Soal nomor satu. Jadi, untuk soal ini, maka kita bakal coba terlebih dahulu untuk melihat polanya ya. Nah, kita lihat dulu nih bahwa ternyata dari 18 ke 20 itu ditambahin 2, 20 ke 24 ditambahin 4, 24 ke 32 ditambahin 8, 32 ke 48 itu ditambahin 16 ya. Dan kesemuanya itu kali 2 kali 2. Jadi 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Berarti sekarang butuh 16 dikali 2 ya. Sama dengan 32. Berarti sekarang 48 kita tambahin dengan 32. Hasilnya adalah 80. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah untuk nomor 2. Maka terlebih dahulu kita perlu untuk melihat bahwa ternyata ini bisa jadi aja dia saling lompat gitu ya. 9, 9, 9. Oke, berarti di sebelah sini itu bakalan berapa? 9 ya. Adapun untuk yang ini 9 ke 6 ini berarti dia kurang 3, 6 ke 3 kurang 3, terus 3 ke selanjutnya berarti 3 dikurangi 3 dapatnya adalah 0, berarti 9,0. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Jika P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3 serta R sama dengan P ditambah 2Q dibagi PQ, berapakah P tambah Q dibagi R ya. Maka terlebih dahulu kita butuh untuk mencari, kan di sini rumusnya adalah P ditambah Q dibagi R. Sedangkan kita tahu bahwa R rumusnya adalah ini, gitu ya. Berarti kita bisa masukin P tambah Q dibagi P tambah 2Q per PQ. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa, ini kan pecahan ya yang di sebelah bawah. Jadi kita bisa balikin jadi P tambah Q terus dikali P kali Q dibagi P tambah 2Q ya. Oke, berarti sekarang tinggal kita masukin aja. Kalau misalkan dia itu P ditambah Q berarti udah jelas hasilnya bakalan 7 ya. Oke, dikali P kali Q berarti 12 dibagi P ditambah 2Q berarti 4 ditambah 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 4 ditambah 6, 10 ya. Berarti kalau kita bikin, maka dia jadinya 7 dikali 12 itu hasilnya adalah 84 dibagi 10. Nah, untuk 84 dibagi 10, maka ini bisa kita sederhanain ya. Kalau kita sederhanain, maka nanti jadinya itu sekitar bagi 2, 42 per 5. Nah, 42 dibagi 5 itu bisa sekitar 82 per 5. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah untuk nomor 4. Jika P sembarang bilangan dan X sama dengan min 3P pangkat 2 ditambah 5 dan Y sama dengan min 2P pangkat 2 ditambah 7, maka nah kita bakal mencari kesimpulan dari sini. Berarti kita butuh tahu berapa nilai X dan berapa nilai Y. Karena di sini dia sama-sama punya variabel P, berarti kita bisa bikin pengandaian misal
Misalkan P-nya sama dengan 0. Atau boleh juga kita pakai nanti misal P-nya adalah 1. Kita bakal coba ngebandingin ya bedanya. Jadi untuk yang X saja, jika P-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5, dan Y-nya itu sama dengan 7. Sedangkan jika P-nya sama dengan 1, berarti X itu sama dengan min 3. Min 3 tambah 5 hasilnya adalah 2. Dan Y itu adalah min 2 ditambahin 7 sama dengan 5 ya. Jadi tetap yang lebih besar itu adalah X. Dan yang lebih besar itu adalah yang Y. Berarti X itu kurang dari Y. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah untuk nomor 5. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Seseorang ingin memasang iklan sebanyak 3 baris untuk menjual barangnya. Untuk hari pertama, ia harus membayar sekitar Rp250 tiap baris. Untuk 5 hari berikutnya, ia harus membayar Rp150 tiap baris. Dan untuk hari-hari berikutnya, ia harus membayar Rp100 tiap baris. Ia membayar Rp6.000. Berapa hari iklan itu bisa dipasang ya? Berarti di sini kalau misalkan dia membayar sebesar Rp6.000, berarti kita lihat dulu bahwa ternyata seseorang ini kan dia masangnya sebanyak 3 baris ya. Untuk menjual barangnya dan hari pertama dia membayar 250 dikalikan 3, berarti hasilnya adalah 750. Dan untuk 5 hari berikutnya, ia harus membayar 150 tiap baris, berarti 150 kalikan 3, itu sama dengan 450. Tapi karena dia sebanyak sudah 5 hari ya, berarti kita kalikan dengan 5 hari, 450 dikali 5, 5 kali 5, 25, simpan 2, berarti 250 untuk 5 hari itu. Dan untuk hari-hari berikutnya, ia harus membayar Rp100 tiap baris ya. Berarti untuk hari ketiga, dia akan membayar sebanyak Rp100. Dikalikan 3 sama dengan 300 dikali beberapa hari sama dengan sisanya ya. Nah, sisanya karena di sini totalnya dia sudah membayar sebanyak Rp6.000, berarti kita bisa mencoba dengan cara mengurangi ya. Rp6.000 dikurangi dengan 750 dikurangi dengan 2.250. Nah, ini hasilnya adalah 3.000. Ya kan? Kan ini ditambahin ini jadinya 3.000, berarti 6.000 dikurangi 3.000 sama dengan hasilnya 3.000 ya. Karena di sini itu ada sisanya, berarti sisanya kan sama dengan 3.000. 300 dikali berapa supaya bisa 3.000? Jawabannya adalah 10. Gitu. Jadi kalau ditanya sekarang, nah ini kan tadi hari pertama ya, berarti 1 hari. Jadi kalau ditanya berapa hari iklan itu dipasang, berarti kita tinggal menjumlahkan hari-hari yang ada di sini. Ya, 1 ditambah 5 ditambah 10 hasilnya adalah 16 hari. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya adalah untuk nomor 6. 8 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 hari. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan hanya dalam waktu 6 hari kerja, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan sama dengan berapa? Nah, di sini harinya kita lihat oleh 30 jadi 60, berarti harinya berkurang. Karena harinya berkurang, maka pekerjanya jadi bertambah. Bertambahnya pekerja. Jika dia yang satunya berkurang, satunya bertambah, berarti kita akan menggunakan perbandingan terbalik. Seperti apa perbandingan terbalik itu? Jadi kalau misalkan di sini harinya, jumlah pekerjanya X ya, ini jumlah pekerja yang ditanya. Dibagi dengan jumlah pekerja 8 pekerja ya berarti. Nah,
Setelah itu di sini untuk hari. Jadi harinya kita pakai hari yang bukan hari yang ditanya ya, tetapi hari yang diketahui. Hari yang diketahui berarti 30, di sini baru per 6 ya. Berarti X jumlah pekerja itu sama dengan ini dikalikan ini, berarti sebanyak 240 dibagi 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4, berarti nilainya adalah 40 orang. Oke, jadi di sini sebenarnya pengetahuan yang kita butuhkan terlebih banget ya. Yang paling penting banget adalah perbandingan terbalik, mengetahui apakah dia perbandingan terbalik atau perbandingan sebanding gitu ya. Jadi ada juga yang itu yang sebanding, yang itu tuh berbanding lurus nanti ya. Kalau semakin banyak maka akan semakin banyak yang akan dihasilkan. Jadi kita butuh lihat case per case-nya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 7. Jadi di sini kita akan menentukan kesimpulan yang tepat ya dari kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan pada pernyataan di atas. Olahragawan yang baik bersifat sportif dalam bertanding. Orang yang sportif belum tentu olahragawan. Abdullah Hasan adalah juara tinju kelas ringan. Abdullah Hasan adalah pegawai Bank Andalas, seorang juara. Belum tentu sportif dalam bertanding. Jadi di sini poinnya adalah Abdullah Hasan. Kenapa kita bisa tahu poinnya itu adalah Abdullah Hasan? Karena yang akan menjadi titik penilaian itu adalah di Abdullah Hasan. Nah, karena di sini dia adalah juara tinju, tapi di sini dibilang juara itu belum tentu sportif dalam bertanding. Sehingga kemungkinan bahwa Abdullah ini, nah orang yang sportif itu kan dibilang di sini ya, orang yang sportif itu belum tentu olahragawan. Jadi di sini di mention bahwa orang yang sportif itu belum tentu olahragawan. Jadi bisa saja Abdullah Hasan ini mungkin bukan olahragawan yang baik gitu ya, karena kan olahraga yang baik dia tadi bersifat sportif dalam bertanding gitu ya, jadi sehingga bisa kita ambil kesimpulan adalah yang Oke, itu dia untuk latihan soal ujian mandiri IPB kita kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.